siapapun nanti partai yang mengusung ataupun ingin mencoba memenangkan pemilihan presiden di tahun 2024 dengan praktek politik identitas ataupun agama harus segera kita tolak. Apabila penting partainya kita telungkupkan, kita buat tidak bisa maju lagi, ya, mengusung calon presiden, ya, bahkan wakil presiden di tahun 2029 misalkan, ya, perolehan kursinya di DPR kita bikin tidak bisa layak maju ke Senayan. Apabila nanti partai politik ini mengusung dalam pemilihan presiden adalah politik agama, kita lihat politik agama dari partai mana yang akan melaksanakan ini. Apabila ada, saya rasa kita coba akan lawan. Jangan kita pilih partainya yang mengusung praktek politik agama. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya ingin membahas tentang Pilpres di tahun 2024 nantinya, di mana para kandidat, ya, apalagi relawannya sudah mulai sibuk, sudah mulai mencari simpati kepada masyarakat. Bahkan ada beberapa kandidat yang ingin calon presiden di tahun 2024 ini, para relawannya sudah mulai deklarasi, ya, siapa bakal akan diusung sebagai calon presidennya nantinya. Banyak, ya, relawan-relawan yang sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung salah satu tokoh yang akan diusungnya sebagai calon presiden di tahun 2024. Bahkan dari beberapa kandidat ini juga ada juga yang telah membuat pernyataan-pernyataan begitu hebat, sampai-sampai saking hebatnya, ya, ini di luar nalar lah menurut saya. Seperti saya ingin membahas mengenai Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan ini digadang-gadang, ya, baik itu melalui survei, ya, berpotensi besar sebagai calon presiden. Dan bahkan baru-baru ini Anies Baswedan sendiri telah diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai salah satu calon presiden dari Partai Nasdem di tahun 2024, yang akan diusung oleh Partai Nasdem di tahun 2024 sebagai calon presiden. Ya, seperti Anies Baswedan ini, ada relawannya, ya, telah mendeklarasikan dirinya, di mana relawannya ini, ya, mengklaim seperti yang ditulis di Detik News. Para relawan Anies Baswedan ini mengklaim bahwasanya Anies Baswedan ini didukung oleh 87.000 desa katanya. Seperti Detik News yang dituliskan Detik News, dituliskan seperti ini: dorong pencapresan Anies, deklarator klaim dukungan relawan 87.000 desa. Ini kan hebat sekali, 87.000 desa katanya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Apabila 87.000 desa, ya, di seluruh Indonesia telah mendukung Anies Baswedan sebagaimana yang diklaim oleh para relawannya, ya, saat deklarasi mengenai pencapresan Anies Baswedan ini, saya pastikan apabila memang betul 87.000 desa, ya, yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, saya pastikan Anies Baswedan ini bisa menang apabila betul. Sementara desa se-Indonesia belum sampai 87.000 desa, ya, sehingga ini kan pembualan yang begitu luar biasa dari para relawannya, membuat nilai, ya, jumlah yang begitu besar untuk menarik simpati lah dari masyarakat lain, bahwasanya inilah berpotensi, kan gitu, ya kan. Dan ini juga ada kata-kata ataupun klaiman dari Anies Baswedan sendiri, ya, yang katanya dia dijumpai tukang becak, ya, yang dijumpai masyarakat miskin, ya, di mana para masyarakat ini yang miskin dan tukang becak ini meminta Anies Baswedan tidak meninggalkan Jakarta, ya, dan meminta Anies Baswedan memikirkan rakyat katanya. Ini luar biasa lah pokoknya klaiman ini. Kita lihat seperti di video yang satu ini. Datang minta supaya Pak Anies
jangan meninggalkan Jakarta, datang dan minta itu masyarakat macam-macam tuh, masyarakat terutama dari kampung miskin, kemudian para pengemudi beca itu minta supaya terus. Sisi lain saya juga ketemu yang bilang Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon dan lain-lain, tapi jangan hanya mikiran Jakarta. Jadi saya jawab pada semuanya, ini harusnya diantarkan aspirasi ini kepada para pimpinan partai. Karena saya tidak mencalonkan diri dan memang tidak bisa mencalonkan diri. Yang bisa mencalonkan adalah partai politik. Dari hasil video yang tadi, kita bisa melihat bahwasannya Anies Baswedan ini ya ingin menarik simpatisan dari orang lain lah, masyarakat banyak. Bahwasanya dia ini salah satu figur yang dielu-elukan masyarakat agar dia bisa maju sebagai calon presiden. Akan tetapi, ya, klaiman yang dibuatnya ini merupakan klaiman yang begitu luar biasa dan sampai tidak bisa ditelaah akal sehat. Ya. Seperti pernyataan Anies Baswedan, katanya dia diminta oleh tukang becak. Tukang becak di mana? Tukang becak siapa? Ya. Di mana tukang becak itu yang meminta Anies Baswedan agar tidak meninggalkan Jakarta, memikirkan masyarakat. Di Jakarta sendiri tidak ada lagi becak. Di Jakarta itu paling minim kendaraan itu ya bajai, kendaraan umum, bajai, ya angkot, ya jaklingko, itu tidak ada lagi becak. Apabila di Medan mungkin ada becak, beberapa becak lagi. Masih ada becak di Medan, beberapa becak lah ada di Medan. Tetapi apabila di Jakarta, di mana ada becak di Jakarta, bos? Tak ada. Masyarakat miskin yang mana? Ya, yang kena gusur, yang mana? Masyarakat miskin yang mana? Jadi inilah klaiman Anies Baswedan ini yang kurang sehat menurut saya. Samalah dia persis seperti relawannya yang mengklaim bahwasanya Anies Baswedan ini didukung oleh 87.000 desa. Ini kan nilai yang besar, 87.000 desa. Apabila memang betul 87.000 desa mendukung Anies Baswedan, saya akan pastikan dia menang di dalam pemilihan presiden. Ya, 87.000 desa berarti udah seluruh Indonesia yang memilih dia kan itu. Sementara desa di Indonesia tidak sampai 87.000. Desa mana? Desa di Yaman? Kan gak mungkin. Saya pastikan apabila Anies Baswedan masih tetap ingin maju sebagai calon presiden, maka semakin banyaklah bualan-bualan yang luar biasa keluar dari mulutnya dan para relawannya. Dan saya pastikan juga apabila nantinya ada pun yang mengusung Anies Baswedan ataupun partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai presiden, ya, ini partai tidak akan memiliki potensi besar lah menurut saya bisa merebut suara di legislatif. Karena apa? Di balik semua relawan yang mendukung Anies Baswedan maju sebagai presiden, ini terkait dengan relawannya juga, terkait HTI dan FPI, ya, ormas yang telah dibubarkan pemerintah, ya, ormas yang selalu menggaungkan ya ideologi negara khilafah, ya, syariat, agama. Inilah yang mendukung Anies Baswedan selama ini. Bahkan di Jakarta pun dia tidak tuntas melaksanakan janji kampanyenya. DP 0 rupiah, di mana DP 0 rupiah? Dapat nggak targetnya? Ya, OKOC udah sampai di mana? Sumur resapan, bagaimana keadaannya? Ya, naturalisasi dikerjakan nggak? Bahkan Anies Baswedan sendiri, ya, dihukum oleh pengadilan untuk mengkeruk sungai. Pengadilan sendiri loh yang menghukum Anies Baswedan. Ini yang ingin dicita-citakan sebagai presiden. Saya rasa beratlah. Apa iya mungkin nanti setiap pengadilan di Indonesia menghukum Anies Baswedan ya apabila jadi presiden?
hukum untuk melaksanakan sesuatu, ya, yang menurut hukum itu harus dilaksanakan. Ya kan nggak mungkin, kayak enak kan itu dia dilihatnya. Presiden dihukum pengadilan untuk melaksanakan sesuatu hal yang patut untuk dikerjakan. Seperti di DKI Jakarta ya, Anies Baswedan dihukum pengadilan tata usaha negara untuk mengkeruk sungai atas gugatan dari rakyatnya, kan itu dia. Kan lucu. Jadi ini bualan-bualan memang saya rasa gak masalah sih, karena memang dari bualan kata-kata yang dimainkan Anies Baswedan inilah agar dia bisa menarik simpati dari masyarakat untuk menaikkan citranya, elektabilitasnya, dan semakin banyaklah partai yang bisa mengusung dia nantinya. Itu kira-kira. Sehingga memang apa yang disampaikan dia dalam video tersebut menunjukkan Partai Nasdem ingin merekrut dia, kan itu dia, ingin mengusung dia. Karena katanya Anies Baswedan sewaktu jumpai tukang beca, rakyat miskin, Anies Baswedan sendiri mengatakan ini usulan disampaikan harusnya ke partai politik dan telah disambut oleh Partai Nasdem. Ya. Kata-katanya mulai sudah disambut oleh partai politik Anies Baswedan ini. Ya. Dari video cuplikan yang mengatakan bahwasanya dia dieluhkan tukang becak dan rakyat miskin. Ya, saya pikir bagaimanapun kita tetap mengkawal politik nantinya di tahun 2024 itu harus politik yang membangun, bukan politik identitas. Siapapun nanti partai yang mengusung ataupun ingin mencoba memenangkan pemilihan presiden di tahun 2024 dengan praktek politik identitas ataupun agama harus segera kita tolak. Apabila penting partainya kita telungkupkan, kita buat tidak bisa maju lagi, ya, mengusung calon presiden, ya, bahkan wakil presiden di tahun 2029 misalkan, ya, perolehan kursinya di DPR kita bikin tidak bisa layak maju ke Senayan. Apabila nanti partai politik ini mengusung dalam pemilihan presiden adalah politik agama, kita lihat politik agama dari partai mana yang akan melaksanakan ini. Apabila ada, saya rasa kita coba akan lawan. Jangan kita pilih partainya yang mengusung praktek politik agama. Demikian saya ucapkan terima kasih.